kemenangan paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka versi hitung cepat alias quick count sudah dapat diprediksi. Pasalnya jauh-jauh hari sebelum pemungutan berlangsung, mayoritas lembaga survei telah mengungkap tanda-tanda kemenangan dari paslon nomor urut 02. Bahkan untuk satu putaran, Prabowo Gibran adalah paslon yang didukung oleh mayoritas partai di pemerintahan Jokowi. Secara de facto, paslon ini didukung oleh presiden, meski secara de jure alias legal formal Jokowi selalu mengatakan netralitasnya dalam pelaksanaan kontestasi Pilpres 2024. Apakah ada usaha Jokowi bikin Pilpres berjalan satu putaran? Apakah proses pemilihan presiden menjadi lebih cepat dan efisien? Dan apakah pemilu dalam demokrasi akan selalu diwarnai kecurangan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan analis senior Pusat Kajian dan Analisis Data Bung Fajar Kurniawan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agi. Kabar baik, Bung Fajar? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas terkait yang isu yang sedang hangat gitu ya, Bung. Kemenangan yang diprediksi kemenangan Prabowo Gibran di pemilu 2024. Dan dikabarkan juga Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengatakan pihaknya mendapat banyak temuan kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis di Pilpres 2024. Apakah ada usaha Jokowi bikin Pilpres berjalan satu putaran menurut Anda, Bung? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidανillah, ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, jadi Bung Anggi, saya kira hampir semua orang ya, kecuali mungkin mereka yang ada di kubu paslon 02 ya, itu eh, mempunyai dugaan bahwa memang pemilu kali ini pun tidak luput dari adanya kecurangan-curangan yang bahkan diduga dilakukan secara terstruktur ya, secara sistematis dan masif atau dikenal dengan TSM ya, di dalam pemilu. Dan memang ini sebenarnya kalau kita tarik ke belakang ya, kecurangan itu tidak hanya terjadi hari ini, tapi dalam pemilu-pemilu sebelumnya itu juga sangat santer diduga bahwa selalu terjadi kecurangan. Tapi memang kecurangan di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di tahun 2024 ini disinyalir luar biasa ya. Karena apa? Ada banyak bukti atau banyak apa namanya yang bisa kita amati yang kemudian itu adalah bentuk-bentuk atau bagian dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kubu eh, paslon tadi ya, paslon 02 tadi itu di dalam pemilu kali ini. Yang pertama misalkan adalah eh, banyak diberitakan bahwa ada pengerahan aparat. Ya. Pengerahan aparat ini mulai dari tingkat desa, yaitu kepala desa, ya, yang bahkan ini ada juga apa namanya santer diduga bahwa terjadi semacam barter ya antara kepala-kepala desa tadi dengan rezim kali ini ya. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu sebelum dilaksanakan pemilu, kepala desa barusan diberikan hadiah ya, berikan kado yang indah yaitu adalah berupa perpanjangan masa jabatan kepala desa dari yang sebelumnya 6 tahun sekarang menjadi 8 tahun. Itu juga diduga bagian dari barter politik lah gitu ya. Kemudian juga eh, para aparat-aparat penegak hukum yang ini dengan kewenangan yang dimilikinya kemudian memberikan tekanan-tekanan atau pressure kepada apa namanya pihak-pihak tertentu ya yang kemudian diharapkan bisa bisa mendukung paslon tertentu kan begitu. Kemudian yang kedua adalah kita juga melihat ada pressure-pressure tertentu kepada para pihak yang apa namanya sedang terjerat kasus-kasus tertentu ya, terutama adalah kasus-kasus korupsi. Nah, ini termasuk juga dialami oleh para bupati, ya, wali kota, ya, gubernur, ya. Yang terakhir saya kira yang paling apa namanya paling kentara itu adalah yang ditunjukkan di Sidoarjo ya, di mana
beberapa waktu sebelum terjadinya di masa-masa kampanye itu KPK sempat turun ke Sidoarjo melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Kemudian beberapa hari kemudian eh, bupati tiba-tiba yang sebenarnya bupati ini adalah bupati yang apa namanya dicalonkan dulu oleh PKB, jadi bupatinya dari PKB, wakilnya pun dari PKB gitu. Tapi kemudian eh, suddenly ya tiba-tiba setelah pasca OTT itu Bupati mendeklar bahwa dia mendukung paslon 02 ya. Jadi itu juga sangat mungkin dimainkan. Termasuk adalah yang lebih atas lagi adalah para pimpinan parpol ya. Kita tahu misalkan mohon maaf Pak Erlangga Hartarto ya Pak Zulkifli Hasan itu ada sejumlah kasus-kasus hukum yang kemudian sedang berproses yang kemudian itu diduga juga digunakan oleh rezim untuk kemudian memberikan pressure-pressure tertentu kepada orang-orang tersebut ya. Kemudian berikutnya adalah saya kira yang juga bisa menjadi ini adalah kriminalisasi dari para uh, pendukungnya ya, pendukung paslon-paslon tertentu. Dalam hal ini tentu adalah pendukung paslon 01, pendukung paslon 03. Apakah itu para penyandang dananya? Ya kita tentu ingat peristiwa yang apa namanya menimpa salah satu tim sukses ya tim kampanye dari paslon 01 yang kemudian dia dipermasalahkan masalah pajak dari bisnisnya dan seterusnya seperti itu. Dan itu saya kira banyak dialami oleh pihak yang lain termasuk juga adalah para pengurus-pengurus di dalam partai ya yang kemudian semacam tadi dilakukan adalah kriminalisasi. Misalkan tadi kalau kamu dukung paslon ini di luar paslon yang kami dukung, maka kemudian tiba-tiba ada pemeriksa pajak, ya, ada sejumlah kasus-kasus yang kemudian dicoba dimunculkan di situ. Dan kemudian yang sangat fenomenal saya kira Bung Anggi adalah bansos ya, bantuan sosial ya, yang banyak mengherankan banyak pihak sebenarnya. Kenapa bansos itu tiba-tiba digelontorkan sedemikian masif ya di masa kampanye, bahkan mungkin mendekati minggu-minggu tenang dan baru dihentikan ketika minggu tenang ya. Bansos ada sejumlah bansos mulai dari bansos untuk El Nino ya, bantuan pangan, macam-macam itu dikeluarkan semua ya. Dan ini kalau dari studi yang dilakukan oleh teman-teman surveyor ya, survei lembaga-lembaga survei, bansos ini menjadi salah satu instrumen terpenting untuk mendongkrak elektabilitas alat elektoral dari paslon 2 gitu ya. Kenapa? Karena bansos ini apa namanya bisa mendongkrak ya kinerja Presiden Jokowi gitu ya. Bahkan dalam beberapa riset itu disebutkan bahwa dia bisa mendongkrak sampai 30% berkontribusi terhadap peningkatan apa namanya keterterimaan masyarakat terhadap kinerja Jokowi itu sampai 30% gitu. Artinya apa? Artinya kalau kemudian orang puas dengan kinerja Jokowi ya, kemudian Jokowi mendeklar bahwa dia mendukung paslon 02 dan paslon 2 mendeklar bahwa dia adalah paslon yang akan meneruskan legasinya Jokowi, maka ini yang kita duga kuat bahwa bansos itu memang sengaja di apa namanya digelontorkan itu betul-betul karena ada upaya untuk meningkatkan elektoralnya paslon 2 begitu. Kemudian yang lain lagi adalah misalkan DPT ya, daftar pemilih tetap ini saya kira dari pemilu ke pemilu ini nggak pernah beres itu ya. Ada jutaan nama fiktif tersebar di ribuan atau bahkan puluhan ribu TPS ya. Ini saya nggak tahu di mana problemnya kemudian database KPU itu tidak bisa membersihkan nama-nama itu atau memang itu bagian dari skenario untuk kemudian tadi menyebabkan DPT itu jadi invalid gitu. Kita bercermin di daerah dari tahun 2019 yang lalu ya pemilu 2019 itu juga sama. Ada puluhan juta nama-nama fiktif, nama-nama yang kemudian sudah meninggal ya, yang sudah nggak ada, yang tidak dikenali dan seterusnya masuk di dalam DPT ya, dan didistribusikan ke TPS tertentu gitu. Nah ini yang juga saya kira apa namanya menjadi bukti-bukti adanya dugaan kecurangan tadi itu. Kemudian dukungan ya, dukungan secara terbuka, secara vulgar seorang presiden kepada calon tertentu itu sebenarnya adalah melukai fairness sebenarnya gitu ya. Walaupun memang Jokowi tidak ikut kampanye, tapi saya kira dukungan itu yang diucapkan secara jelas-jelas ya, berarti menunjukkan bahwa presiden itu tidak netral di dalam pemilu kali ini dan
baru kali ini kayaknya memang ada presiden yang secara terbuka saya dukung pasal ini dan seterusnya. Ini ada endorsement yang luar biasa gitu ya, hard endorsement kalau saya sebut itu, seperti itu. Nah kemudian eh, apa namanya lembaga survei ya, saya kira lembaga-lembaga survei ini memang dari awal itu mengkondisikan, menggiring opini ya tentang tren perolehan suara pasangan-pasangan ya di tracking sejak sekian bulan terakhir ya bagaimana suaranya paslon Ganjar ya, paslon Anies ya, kemudian Pak Prabowo dan seterusnya. Dan kemudian dilihat trennya itu ada yang berturun, ada yang naik, ada yang stagnan dan seterusnya. Sampai pada kemudian kita lihat kemarin beberapa kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu terakhir itu trennya memang kan eh, pasangan 02 ini akan mencapai di atas 50%. Itu ada ambang apa namanya pemilu itu bisa berlangsung 1 putaran ya. Walaupun ada syarat-syarat yang lain misalkan harus meliputi separuh dari provinsi di Indonesia yang perolehannya di atas 20% dan seterusnya. Ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah lembaga-lembaga survei tadi bisa digunakan untuk menggiring ya opini publik bahwa paslon 02 ini memang elektabilitasnya sedang terus progres gitu ya, naik terus gitu. Sementara ada paslon yang memang di dalam research itu turun terus kan gitu. Ada yang stagnan dan seterusnya. Itu saya kira sangat sangat berpengaruh terhadap psikologi pemilih gitu. Mungkin orang memilih ya udahlah yang milih yang pasti-pasti saja, yang milih yang trennya lagi naik dan seterusnya. Kan itu kan orang-orang berpikir sederhana tanpa pertimbangan macam-macam, misalkan tanpa pertimbangan apa program kerjanya, apa ini ya itu paling mudah itu adalah memilih yang memang kayaknya pasti menang kan begitu. Itu psikologi publik akan mengatakan seperti itu. Jadi menurut saya memang pemilu kali ini itu sudah didesain sedemikian rupa, maka benar yang kalau kita pernah saya pemirsa yang mungkin melihat potongan video yang apa namanya seorang akademisi yang kemudian mencemooh dalam tanda petik pemilu Indonesia ya. Kalau di negara lain hasil pemilu itu masih perlu waktu 30 hari untuk tahu yang menang siapa. Ada yang 20 hari, ada yang perlu 1 minggu. Indonesia bahkan diketahui sebelum pemilihan terjadi. Nah itu apa namanya sebuah anekdot, tapi menurut saya itu yang menggambarkan sebenarnya faktualnya seperti itu gitu. Saya juga berkeyakin bahwa ini memang apa namanya didesain bahkan sampai desain 1 putaran itu juga memang disiapkan dari awal begitu. Jadi eh, kalau itu kemudian mereka berpikir kalau itu 2 putaran ya dan kemudian ada peluang dua kubu yang lain bersatu, maka tentu bagi mereka itu adalah suatu ancaman ya, memberikan resiko ketidakpastian sangat tinggi ya, dan itu bisa jadi buat mereka akhirnya menjadi kalah. Maka mereka betul-betul mengkondisikan, betul-betul disiapkan agar ini berjalan 1 putaran saja, tidak tidak menjadi 2 putaran. Gitu. Jadi saya kira itu apa namanya respon saya atas apa yang tadi Bung Anggis tanyakan begitu. Baik, Bung Fajar, dan juga tadi sudah Anda paparkan bahwa kecurangan pada pemilu itu bukan hanya kali ini terjadi, bahkan pemilu sebelumnya pun juga ada klaim di dua kubu itu saling menang gitu ya, Bung. Dan Ya, apakah yang berbeda hanyalah siapa yang memainkan? Kalau mengutip dari pakar statistik di edisi Ahad kita kali ini juga Dr. Kusman Sadik itu memang kecurangan itu sudah ada sejak sebelum, saat pemilu, dan setelah juga tadi yang Anda juga sudah tegaskan gitu. Dan seberapa besar kadar kecurangan, kecanggihan teknik dan teknik permainannya dan sejenisnya? ya memang faktanya demikian menurut saya. Jadi eh, selalu ada kecurangan-kecurangan itu. Karena ini mungkin kembali ke karakter dasar manusia ya, untuk selalu berusaha mempertahankan kekuasaan yang telah ada di dalam genggaman itu. Apapun alasannya gitu ya. Ada yang kemudian untuk meneruskan legacy yang sudah dibuat, memastikan program-program yang sudah dimulai bisa dijalankan, diteruskan dan sebagainya. Sehingga kemudian itu yang kemudian membuat eh, apa namanya banyak penguasa itu alergi terhadap kata-kata perubahan. Dan kemarin kan kita lihat ada paslon yang kemudian gencar menyampaikan perubahan ya. Bahkan kemudian direspon nggak perlu perubahan, semua ini sudah baik, kita hanya perlu melanjutkan dan seterusnya. Itu apa namanya yang kemudian menghiasi diskursus di dalam apa di ruang publik kan begitu ya.
Dan memang betul tadi yang membedakan ini adalah bukan ada tidak adanya kecurangan. Kecurangan pasti ada, ya, selalu ada gitu ya, bukan pasti selalu ada. Memang yang membedakan ada intensitas kecurangannya dan bagaimana cara mereka bermain gitu ya. Ada yang rezim itu yang mungkin malu-malu ya, tapi ada juga yang belak-belakan ya, terang-terangan. Dan saya kira yang sekarang ini apa namanya bukan lagi terang-terangan, tapi belak-belakan betul gitu ya. Kecurangan dari cara terstruktur, sistematis dan masif yang apa namanya terutama di dua dua pemilu terakhir ini yang saya kira gejalanya itu semakin mengkhawatirkan bagi kita semua bahwa memang semua itu didesain sedemikian rupa ya. Dan lembaga survei saya kira memang bagian dari instrumen yang ada di dalam sistem demokrasi itu juga juga apa berperan besar untuk itu. Terutama adalah kalau kita lihat eh, eh, politik atau pemilu di era post-truth gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kemudian media ya, lembaga-lembaga survei itu bisa membangun opini publik gitu. Nah, ini yang apa namanya sangat sangat penting di sini dan itu yang betul-betul dimainkan oleh para pihak tadi itu termasuk oleh rezim ya bagaimana kemudian suara tadi bisa digiring masyarakat bisa dikondisikan sehingga psikologis masyarakat juga bisa dikondisikan agar hanya itu yang pilihan yang rasional buat mereka ya sehingga gimmick-gimmick yang diberikan ya tadi seperti bansos ya kemudian pengerahan aparat manipulasi DPT ya penggunaan lembaga survei dukungan terbuka dari penguasaan sekarang itu semua memverifikasi bahwa memang apa namanya semua itu sudah disiapkan sedemikian rupa dari hulu sampai hilir bahkan gitu ya. Dari penetapan DPT sudah disiapkan ya. Dari proses pendistribusian logistik juga disiapkan. Pencoblosannya juga disiapkan. Jadi itu saya katakan itu hulu hilir bahkan sampai terlontar kan dalam beberapa berita itu adalah Presiden Jokowi sempat melontarkan kalau kalian bisa mengalahkan saya maka kalian ini hebat. Ya itu berarti kan tantangan yang apa namanya dibuat oleh seorang kepala negara ya kepada orang lain, pihak lain yang kemudian dia tahu bahwa pihak lain ini adalah menjadi lawan politiknya di dalam pemilu kali ini gitu kan. Ini membuktikan bahwa berarti eh, mereka sudah mengkalkulasi bahwa dengan cara apapun Anda itu tidak akan menang dari saya. Gitu. Nah ini yang apa namanya sebenarnya mengkhawatirkan perkembangan bangsa ke depannya gitu. Jadi nafsu meraih kekuasaan itu sudah kata kata saya itu membutakan hati dan mata mereka ya, membutakan mata dan hati mereka gitu. Dan mereka tidak mau kalau kekuasaan itu berpindah karena kalau berpindah itu buat mereka mungkin menjadi resiko. Resikonya apa? Resikonya mungkin program-program telah dimulai tidak dilanjutkan atau bahkan lebih buruk lagi borok-borok yang selama ini sudah mereka miliki itu akan bisa dikorek, ya, kemudian mereka akan menjadi pesakitan, bahkan tidak mungkin mereka akan masuk ke apa memakai baju orange KPK kan begitu. Nah ini apa namanya membuktikan bahwa di dalam sana ya di dalam kekuasaan itu ada tata kelola yang buruk atau bad governance. Saya kira yang ini ya apa namanya yang sedang terjadi begitu. Saya kira begitu, Bung Anggi. Baik, dan juga ada sebuah pendapat bahwa dalam pemilihan kepemimpinan di sistem demokrasi sejatinya hanya kamuflase atas prinsip kedaulatan rakyat yang diagung-agungkan itu. Secara periodik rakyat seakan-akan diberi hak politik, padahal sejatinya yang tampil sebagai pemenang tetap saja para kapitalis. Juga kita ketahui bersama di kubu baik paslon 1 sampai 3 pasti ada peng-peng berkolaborasi gitu ya antara pengusaha dengan penguasa gitu. Bagaimana tanggapan Anda, Bu? Ya memang itu tidak bisa kita nafikan ya. Kita ini ada di dalam cengkraman para oligark ya, orang-orang yang punya modal sangat kuat dan bahkan kalau kita juga kemarin sempat menyaksikan potongan video yang beredar secara luas itu ya, di situ ketika berkumpul para pengusaha dan kemudian dinyatakan bahwa yang di ruangan ini itu menguasai sepertiga ekonomi Indonesia. Ini kan dahsyat itu berarti memang mereka lah sebenarnya yang sedang mengatur uh, 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 permainan ini kan begitu. Dan memang dalam beberapa tahun terakhir ini kecenderungan tadi pengusaha menjadi penguasa itu sangat kental ya.
pernah ada laporan yang menurunkan tentang berapa sih sebenarnya anggota DPR pusat misalkan yang itu berlatar belakang pengusaha. Ternyata ada sampai 1.800 apa 182 orang kalau nggak salah yang itu yang periode 2019. Yang kali ini kita akan lihat berapa persen yang kemudian berlatar belakang pengusaha. Dan disinilah kemudian eh, eh, lingkaran setan itu dimulai ya. Lingkaran setan cengkeraman oligarki itu dimulai. Bagaimana mereka yang duduk di eksekutif, bagaimana mereka duduk di legislatif, para pengusaha ini ya membuat kebijakan-kebijakan ya yang kemudian menguntungkan oligarki. Kemudian dengan kebijakan yang menguntungkan itu, para oligarki ini kan kemudian mendapatkan keuntungan bisnis. Bisnisnya bertumbuh. Karena apa? Karena dukungan kebijakan. Contoh misalkan mobil listrik ya, kemudian perpanjangan izin batu bara ya, tambang lah itu dan sebagainya, itu semua kan ada kaitan dari situ gitu ya. Nah kemudian ketika bisnisnya bertumbuh, bisnisnya berkembang, maka eh, mereka kemudian harus mensupport ya para politisi yang ingin berkuasa kan begitu. Jadi ini terus menjadi lingkaran setan begitu. Ketika politisi-politisi yang disupport oleh para oligark tadi berkuasa, maka mereka akan membuat kebijakan lagi yang menguntungkan para oligark tadi. Demikian seterusnya itu yang disebut sebagai lingkaran setan cengkraman oligarki di negeri ini gitu ya. Nah, dan itu masih eksis dan bahkan ada kecenderungan semakin lama semakin meningkat. Bahkan kalau dalam Bang Faisal Basri kemarin untuk pemilu kali ini dalam seluruh apa namanya rangkaian kegiatannya oligarki itu sudah apa namanya menyiapkan sampai 1.000 triliun. Coba uh, Anda bayangkan bagaimana kemudian mereka betul-betul uh, habis-habisan itu ya, at all cost gitu untuk kemudian memastikan bahwa kekuasaan mereka tetap berlanjut, kemudian bisnis mereka juga tetap bertumbuh gitu. Dengan cara apa? Dengan cara memilih penguasa yang akan mereka jadikan boneka para oligarki ini. Ini sungguh persekongkolan yang sangat jahat menurut saya. Begitu Bang Gini. Dan apakah yang juga tadi sudah Anda paparkan, demokrasi tegak di atas asas yang rusak dan senyatanya telah melahirkan berbagai aturan yang juga rusak dan merusak. Dan terakhir, apa solusinya, Bung Fajar? Ya, karena demokrasi ini adalah anak kandung sekulerisme, sekulerisme itu akidah yang memisahkan antara kehidupan dan apa namanya dengan agama ya, fasilitin anil hayah, eh, maka memang sekulerisme itu menjadi falsafah dasarnya dari sistem kapitalisme ya. Kalau di dalam politik maka melahirkanlah namanya sistem demokrasi, dalam ekonomi melahirkan apa yang disebut sebagai kita kapitalisme liberal itu. Dan memang berarti memang sejak awal demokrasi ini tegak di atas eh, falsafah yang atau azas yang batil tadi itu yaitu adalah sekulerisme gitu. Nah, maka ini memang tidak kompatibel dengan kita, terutama misalkan di Indonesia ini yang katanya adalah negeri Muslim terbesar di dunia, ya. Maka seorang Muslim itu tidak boleh menjadi sekuler. Ya. Muslim itu ya Muslim, dia harus apa namanya berpegang pada akidah tauhid gitu, berpegang pada apa namanya apa yang diturunkan oleh Allah ya dan dibawa oleh Rasulnya kan begitu. Nah ini yang bertentangan secara diametral gitu ya. Sehingga apa solusinya? Berarti memang kalau kita mengaku sebagai seorang Muslim, maka kita harus campakkan sekulerisme. Yang kemudian sekulerisme inilah yang melahirkan tadi demokrasi ya di dalam politik, dalam berpolitik, bahkan demokrasinya demokrasi yang liberal gitu ya, atau yang melahirkan kapitalisme dalam apa namanya dalam berekonomi, maka itu juga harus kita campakkan. Maka kita yang umat Islam ini harusnya kembali kepada Islam karena itulah fitrah kita gitu. Itulah yang kemudian apa namanya ditekankan oleh Allah ya bahwa apa namanya umat Islam itu harusnya pegangannya kepada Islam gitu. Dan diutusnya Rasulullah SAW itu adalah untuk memberikan rahmat bagi seluruh seluruh alam, tidak hanya untuk kaum muslimin tapi bagi seluruh apa alam ini ya. Berarti muslim non muslim itu kalau kita berpegang pada sistem yang diturunkan oleh Allah ini, yang tertuang di dalam Quran dan Sunnah ini, maka harusnya disitulah ada kebaikan, disitulah ada keberkahan, disitulah ada
apa namanya tadi keadilan dan seterusnya. Maka memang yang paling penting menurut saya adalah bagaimana sekarang ini kita hadirkan eh, yang hak tadi itu untuk kemudian mengikis yang batil-batil tadi atau menghilangkan yang batil tadi itu. Nah ini saya kira tugas kita semua ya melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menyatakan bahwa yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil. Demokrasi itu sistem batil, sistem kufur. Bahwa kemudian kapitalisme itu juga sistem yang kufur. Maka harusnya kita campakkan. Karena apa? Karena dia berdiri di atas falsafah, di atas akidah sekulerisme tadi itu. Dan tidak selayaknya umat Islam ini mengambil sekulerisme sebagai akidahnya. Kita sudah punya akidah sendiri, itu akidah Islam. Ya. Maka dari akidah Islam itu terpancarlah sistem Islam gitu. Baik di dalam berpolitik, berarti politik Islam, di dalam berekonomi juga ekonomi Islam. Nah, maka itu yang harus hari ini kita perjuangkan saya kira untuk menggantikan yang batil-batil. Karena selama kita mempertahankan yang batil, maka di situ tidak akan pernah ada keadilan, di situ tidak akan pernah ada kesejahteraan, di situ tidak akan pernah ada keberkahan, di situ tidak pernah ada kebaikan. Tapi hanya dengan Islam sajalah menurut saya yang kemudian di situ ada tadi ada keadilan, ada kebaikan, ada keberkahan. Nah ini yang terus harus kita yakinkan pada masyarakat. Jangan lagi kemudian kita mau percaya ditipu oleh demokrasi karena demokrasi itu memang sebenarnya adalah tipuan dari orang-orang kafir termasuk Yahudi ya untuk kemudian meninabubukan umat Islam ya. Alih-alih umat Islam itu berpegang pada Islam, tapi dia memilih untuk berpegang pada apa yang disampaikan oleh Barat itu termasuk adalah sistem demokrasi ini. Maka seharusnya kalau kita ingin kembali kepada Islam secara utuh, ya kita campakkan dulu, ya. Kita campakkan yang batil-batil aja masuk sistem demokrasi ini, dan kita tapaki yang hak ini yaitu adalah Islam itu sendiri. Saya kira hanya itu penyelesaiannya, tidak ada penyelesaian yang lain saya kira Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Fajar untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan tadi kita sama-sama juga yang tadi Bung Fajar sampaikan saatnya mencampakkan sistem demokrasi dan kembali ke Islam. Jazakallah sekali lagi Bung Fajar, mudah-mudahan Bung Fajar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.